kita juga diberikan nikmat rohiyah. Nikmat badannya itu ditandai dengan kesehatan, ditandai dengan penampilan, ditandai dengan rezeki kita. Kemudian rohiyah itu ditandai juga dengan kekhusyuan kita, ditandai dengan keikhlasan kita untuk menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasul. Salawat dan salam telah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran yang mulia ini. Orang yang sudah mengorbankan atau memberikan seluruh hidupnya untuk dakwah tanpa meminta upah, tanpa meminta balasan. Bagus sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan membahas mengenai Al-Quran. Ya, walaupun mungkin narasumber yang lain sudah juga menyampaikan, tetapi ini persoalan Pak Faisal kadang-kadang saya juga bingung apa topiknya. Jadi hanya saya pikir-pikir lebih baik kita membahas Al-Quran sedikit banyaknya kira-kira kita pedoman kita, karena Al-Quran ini ada yang mengatakan itu kekal, setidaknya sampai hari kiamat. Kalau sudah melewati hari kiamat, kita tidak tahu apakah ada kitab lain yang menjadi tuntunan di surga. Insya Allah. Kalau dalam perdebatan teologis, ada yang mengatakan bahwa itu karena kalamullah, bagian dari Allah, maka itu juga adalah kekal, ya. Tapi yang lain mengatakan tidak mungkin. Jadi yang kekal itu hanya zat dan lain. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas seumur hidup kita maka Al-Quran inilah yang menjadi pedoman. Dia seperti kalau dalam bernegara atau dalam berorganisasi itu ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian dalam negara itu ada undang-undang dasar. Kemudian dalam organisasi itu ada namanya statuta. Ya. Jadi bagi kita umat Islam ini, ya Al-Quran ini adalah itu semua yang melandasi segala perjalanan hidup kita itu. Harusnya sumbernya dari situ, Al-Quran ini. Nah, memang ada al-hadis yang kemudian menjadi bayan, penjelas, termasuk pelengkap. Kita tidak mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap, tetapi al-hadis ini ada beberapa hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disampaikan dalam Al-Quran tetapi disampaikan melalui nabinya. Al-Quran yang 30 juz ini itu adalah sekumpulan ajaran-ajaran yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau dikatakan tidak ada lagi yang tertinggal tanpa dibahas oleh Al-Quran, itu betul adanya. Hanya saja memang tidak semuanya disebutkan secara vulgar, secara sharih atau secara jelas, tetapi sebagian tersimpan di dalam makna-makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, memahami Al-Quran tidak juga bisa dilakukan hanya dengan membaca yang terlihat, tetapi juga merenungi apa yang terkandung di dalam. Bapak Ibu sekalian, karena kita akan membahas Al-Quran yang 30 juz ini oleh sebagian
sebagian mufassir itu disebutkan bahwa dia sudah terkumpul di dalam pembukaannya Al-Fatihah itu. Maka di sebuah Al-Fatihah ini dikabarkan banyak memiliki nama Al-Fatihah ini. Antara lain disebut dengan Fatihatul Kitab, ya, pembukaan Al-Quran. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan ada undang-undang dasar, ada yang mengatakan bahwa jiwa dari undang-undang dasar itu sendiri ada di dalam pembukaannya. Jadi pembukaan itu dulu waktu di SMA kalau kita upacara itu selalu dibacakan pembukaannya saja, karena itu yang menjiwai seluruh undang-undang itu sendiri. Nah, undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi undang-undang dasar, ya. Kemudian undang dasar ini diturunkan menjadi undang-undang kemudian menginspirasi peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan khusus sampai kepada SKRT, itu semua harus menuju ke situ. Nah, jadi Al-Fatihah. Nah, saya kira nanti kalau kita mulai dari Al-Fatihah ini, itu sudah jelas di mana kita berawal dan di mana kita menuju. Jadi kalau kita mulai dari Al-Fatihah nanti pasti akan selesai di An-Nas, ya, kalau merupakan, insyaallah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Al-Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab. Kemudian nama lainnya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ini adalah nama-nama yang memang disebutkan oleh Nas, ya. Jadi Fatihatul Kitab itu disebutkan dalam salah satu hadis bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi itu kata Fatihatul Kitab itu disebutkan dalam hadis. Nah, pembukaan kitab. Kemudian Ummul Quran atau Ummul Kitab itu disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Ibunya Alkitab. Jadi Al-Fatihah ini adalah ibunya Al-Quran. Indonesia ibunya adalah Jakarta, ya, jadi ibu kotanya. Kalau di Tangerang Selatan ini tidak tahu ibunya Ciputat atau Pamulang, Pamulang, ya, karena kantornya ada di Pamulang. Jadi sekarang menuju ke situ. Ayat-ayat yang lain, ulama kita mengatakan semua ayat-ayat selain Al-Fatihah semuanya menuju kepada Al-Fatihah. Jadi semuanya menuju kepada Al-Fatihah. Seakan-akan kesimpulan dari Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian nama lainnya adalah As-Sab'ul Masani. 7 ayatnya diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang ini itulah 7 ayat Al-Fatihah itu. Kalau kita mau mencoba untuk menghitung, ya, ayat mana yang paling sering kita baca, pasti Al-Fatihah. Setiap sholat fardu maupun sholat sunnah itu pasti menyebut Al-Fatihah. Kemudian mengirim doa kepada arwah, ya, kita yang biasa membacakan tahlil apa namanya, takziah misalnya, ya, itu selalu kita membacakan Al-Fatihah. Kemudian untuk orang yang sakit kita juga membacakan Al-Fatihah. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang itulah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'iyah, dan di Indonesia ini adalah kebanyakan mazhab Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Kalau Bismillah ayat yang pertama, maka pas 7 sampai dengan waladhdallin, ya, pas 7 sampai dengan waladhdallin. Tetapi ada diskusi mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini. Kesimpulannya mengatakan bahwa yang pasti dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah yang dalam surah An-Naml itu, suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba.
itulah yang qat'i mengenai bismillah. Yang qat'i ini, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kaidah itu ada istilah qat'i dan dzanni. Qat'i adalah sesuatu yang tidak lagi ada pertentangan, sepakat semuanya, tidak ada yang mengatakan beda. Kalaupun ada itu hanya pendapat yang syadz, yang jarang-jarang didengar, ya, atau disebutkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang sama dengan mayoritas. Tetapi yang lain mengatakan bukan. Jadi Al-Fatihah ini dimulai dari Alhamdulillah. Itu sama-sama dalilnya ada sama-sama dalilnya. Jadi kalau Bapak mendengar atau makmum kepada di suatu masjid, kemudian kita tidak mendengar mereka membaca basmalah, yaitu berarti dia menganggap bahwa basmalah bukanlah basmalah yang di permulaan surah, ya. Kecuali basmalah yang 6 kali tadi. Mereka menganggap bahwa itu ditulis sebagai penanda paslon, ya, penanda dari setiap surah. Buktinya dalam mushaf seluruh surah-surah itu ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim kecuali Bara'ah. Bagaimana kalau basmalah bukan dari bagian Al-Fatihah? Berarti dia Al-Fatihah yang 7 yang diulang-ulang itu dipotong di An'amta 'alaihim. Makanya kita sering mendengar ya, kalau membaca Al-Fatihah berhenti di An'amta 'alaihim. Walaupun mungkin bisa ambil nafas, ya, sampai walau yang tadi berhenti di situ. Ya. Tapi ada juga yang berhenti karena tak bisa nafas, ya tidak apa-apa. Ya. Jadi itu posisinya, ya. Termasuk hukumnya. Basmalah ini bagi yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Al-Fatihah, maka dia harus membacanya. Nah, kita yang bermasalah bahwa bagian dari Al-Fatihah, berarti kita harus membacanya ketika membaca surah Al-Fatihah. Nah, karena termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, yang tidak itu macam-macam. Ada yang memang tidak dibaca, ada yang sir. Nah, ada yang memang tidak baca, ada yang sir. Kalau sir ini yang baca tapi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sir. Nah, mungkin kita bisa dengar di kalau secara langsung dari Saudi. Atau memang tidak, ya. Jadi mazhab Malik memang tidak menyatakan bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Jadi itu pasti sir. Kalau tidak sir, tidak dibaca, ya tidak masalah. Berarti dia penganut yang mengatakan bahwa ini bukan dari Al-Fatihah. Jadi jangan sampai kita saling menyalahkan. Oh, saya sholatnya di situ tidak sah karena tidak baca basmalah. Atau saya tidak mau sholat di situ karena di situ tidak baca basmalah. Anda, ya. Islam ini boleh, ya, di masjid manapun kita sholat diimami oleh yang manapun. Jadi kalau di situ saya di masjid sebelah tidak baca basmalah, oh saya tidak mau situ karena di situ tidak baca bismillah, takut tidak sah. Nah, tidak usah begitu, jangan. Sholat aja. Nah, demikian juga di sini. Nah, termasuk kunut. Ya. Oh, saya tidak mau sholat di situ karena di situ kunut, takutnya tidak sah. Atau sebaliknya, saya tidak mau sholat di situ karena di situ tidak kunut, nanti tidak sah. Jadi ini adalah bagian-bagian furu'iyah yang tidak perlu kita pertentangkan. Ada nama lain, tetapi itu hanya pengistilahan saja bagi Al-Fatihah. Hanya mengatakan ar-ruqyah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini bisa dipakai untuk ruqyah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang kesurupan atau ada yang aneh-aneh, tidak tahu apa yang mau dibaca, ya baca saja Al-Fatihah dengan khusyuk. Insya Allah itu bisa mengusir. Tapi saya belum pernah praktikkan juga, ya. Kalau ada kasus begitu, saya lebih biasa kepada yang ahli, yang biasa menangkap itu. Ya, disebut juga syifa, obat. Karena Rasulullah SAW pernah mengobati seseorang dengan
media Al-Fatihah. Jadi kalau kita sudah kehabisan jalan, kehabisan cara, ini gimana caranya ini? Kesakitan terus, obatnya minum tapi masih merasa kesakitan. Ya bacakan saja Al-Fatihah. Ya. Ambil gelas, baca Al-Fatihah, niatkan untuk kesembuhan, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Setidaknya meringankan sampai pagi, sampai datang dokternya. Ya, jadi itu tentang Al-Fatihah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini ada perbedaan pendapat tadi mengenai maknanya. Jadi basmalah ini, jadi istilah basmalah itu memang bahasa Arab dari mengucapkan Bismillah. Jadi kalau kita suka yang suka membawa acara ini biasanya suka taris, mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Itu betul. Artinya basmalah itu artinya membaca Bismillah. Ya, tapi itu jemaahnya harus tahu bahwa yang namanya basmalah itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang sampai mari kita sama-sama membaca basmalah, semuanya kompak basmalah. Nah itu keliru. Ya. Itu banyak istilahnya. Jadi kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan, itu sudah menjadi fiil ya, Bapak. Jadi itu adalah fiil rubai, mujarrad. Ya. Basmalah yubasmil, masdarnya basmalakan. Nah, itu sudah difiilkan, artinya mengucapkan basmalah. Sama dengan hayyala, ya, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayyala yuhayyin. Dalam sebuah hadis dikatakan setiap urusan yang tidak dibaca dengan basmalah maka itu tidak berkah. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa amrun. Ya. Jadi makanya beberapa tahun kita itu paling hati-hati dengan sembelihan. Ya, jangan sampai sembelihan yang kita makan ini disembelih oleh tidak baca basmalah. Karena hadisnya itu. Tetapi ada pendapat mengatakan bahwa sembelihan orang muslim itu basmalahnya sudah tercakup. Jadi walaupun misalnya Pak Haji lupa baca bismillah ketika ngomong, itu tetap sah, boleh dimakan. Ya kalau tadi lupa baca bismillah bagaimana? Ya, nah, karena sembelihan orang muslim. Kalau non muslim atau yang lain, dia harus baca bismillah. Dia harus baca bismillah. Kalau dikhawatirkan dia menyembelihnya itu untuk niat yang lain, ya, untuk dewa-dewanya, ya, untuk apalah, masing-masing memiliki keyakinan apa. Tuhan yang mungkin tanda kutip berbeda sebutannya. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu Tuhannya sama, namanya saja berbeda. Tapi saya kira dalam banyak hal konsepsi kita berbeda ya. Kita begini misalnya, ini yang paling sempurna Islam. Ya, kalau yang lain itu ada yang macam-macam lah. Ada 3 menjadi 1, ada yang banyak menjadi 1. Bahkan dulu orang musyrik juga mengatakan kami sebenarnya menyembah Allah cuma ada patung. Ya, itu semua sudah dibatalkan. Yang ada adalah Allahu Akbar. Jadi apapun yang kita lakukan itu diucapkan Bismillah, sesuatu yang kita niatkan untuk kebaikan. Ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu ya, memang misalnya di jamban, ya, di toilet itu kita tidak usah membaca Bismillah. Ya. Itu doa yang lain saja. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Kita meniatkan bersamaan dengan itu. Jadi bi-nya itu dengan yang menandai bersamaan. Jadi kalau saya makan mengucapkan Bismillah bersamaan dengan saya makan ini, saya makan dengan nama Allah, dengan bersamaan dengan menyebut nama Allah, dengan memohon berkah dari Allah, dengan memohon perlindungan dari Allah. Ya. Jadi kalau orang membaca basmalah
itu sihir-sihir itu tertahan. Kalau yang ketakutan, mungkin biasanya kan ada ancaman juga ya, apalagi menjelang perebutan jabatan misalnya ya, mau perebutan jabatan sekretaris masjid ya, untuk menghadapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau pilkada pilpres itu hati-hati calon-calon itu. Jadi kalau kita sudah memang masuk ke situ, apapun yang kita mau masuk ke sini harus Bismillah semua. Karena Bismillah itu yang akan memfilter aspek-aspek lain. Ya. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Ar-Rahman ini sifat yang hanya diberikan kepada Allah. Jadi kalau Rahim mungkin bisa ada ya, orang yang penyantun, orang yang dermawan itu bisa disebut Rahim. Orang yang senang mengasihi sesamanya, tapi tidak bisa disebut Ar-Rahman. Ya. Jadi ini penamaan Ar-Rahman ini spesial buat Allah. Jadi yang bisa kita bisa bersifat rahim, ya, manusia makhluk ini bisa bersifat rahim karena kita menyayangi saudara-saudara kita, tapi tidak bisa disebut Rahman. Mengapa demikian? Kalian mengatakan bahwa karena Ar-Rahman ini adalah menyayangi seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pandang siapapun. Jadi mengapa ada yang mengatakan kenapa kok musuh-musuh kita ini atau musuh-musuh yang dulu memarahi Rasulullah itu diberikan rezeki, diberikan kekuatan, diberikan kepandaian, strategi dan sebagainya? Nah, itu tercakup dalam rahmat. Jadi Allah memberikan siapapun selama dia adalah makhluknya diberi rezeki, diberikan semua yang penting untuk kehidupan. Kalau manusia tidak bisa begitu. Sedermawannya kita, sekuat-kuatnya kita menyayangi siapapun, pasti ada yang kita tidak kebagian, pasti ada pilihan kasihnya, dan kemampuan kita terbatas. Berapa sih kita bisa sayangi? Ya, Pak, berapa yang bisa? Sedikit kan? Paling cuma satu ya Pak, misalnya. Coba-coba menyayangi dua itu bahaya. Allah bisa menyayangi. Bayangkan spesies makhluk di dunia ini di alam semesta ada berapa? Nah, makanya itu tidak bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah menyayangi orang-orang tertentu. Menyayangi orang-orang tertentu. Jadi sifat rahimnya Allah dalam kata rahim itu oleh ulama kita dikatakan sebagai kesayangan khusus kepada umatnya yang beriman. Jadi Ar-Rahman, kita orang muslim, orang mukmin, orang kafir, orang musyrik itu semua bergabung mendapatkan berbagian rezeki di dunia ini bersama dengan sifat rahmannya Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya kan iman, saya kan sholatnya bagus, ya. Kenapa rezeki saya sedikit? Atau sama dengan si A yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi kok dia proyeknya lancar. Itu tidak bisa menjadi alasan, karena kita sama-sama berada di bawah rahmat. Nah, dimulainya segala sesuatu dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu juga berarti ajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pun harus bersifat seperti itu yang lebih didahulukan. Jadi dahulukanlah sifat kasih sayang itu dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan mendahulukan sifat ada sifat Allah yang lain ya, misalnya mutakabbir, kemudian zuntiqam. Tapi Allah memulai kitabnya ini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, double. Ini menjadi ciri khas dari seorang muslim bahwa pada dasarnya kehidupannya itu ditandai dengan kasih sayang itu. Jangan kita mau kalah dengan ajaran agama lain, misalnya yang menunjukkan kasih sayang. Justru Islam ini kasih sayang lebih utama. Di awal sudah disebut
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapan digunakan itu? Al-Mutakabbir, kemudian Al-Qawi, ya, yang kuat, yang perkasa dan seterusnya, itu digunakan pada saat-saat tertentu, pada saat-saat tertentu saja. Sudah diindeks Asmaul Husna itu 70% itu adalah sifat-sifat yang ramah, sifat-sifat yang damai. Karena sisanya yang tersisa sedikit itu adalah ketika terpaksa, ketika darurat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian yang namanya pujian alhamdulillah itu sudah kita jelaskan dulu. Segala yang baik-baik itu tersimpan di dalam alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pujian saya kepada siapapun, mungkin ini masjid indahnya, ini alam indahnya, ya. Anda alangkah baiknya, Bapak alangkah dermawannya, dan seterusnya. Semua itu kecil, semua itu kecil. Pujian makhluk kepada selain Allah itu semuanya kecil. Mana yang besar? Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata alhamdulillah ini dimakrifahkan untuk mengambil alih semua hamdul di dunia ini, bahwa semua hamdul di dunia ini adalah milik Allah. Makanya kita katakan diterjemahkan itu segala. Artinya semuanya, semua puji-pujian itu pada hakikatnya milik Allah. Tidak ada manusia atau siapapun yang berhak dipuji. Kalaupun kita dipuji itu berarti hanya penghormatan saja. Tapi pada hakikatnya pujian itu milik Allah. Mengapa? Karena Dia yang memiliki segala kesempurnaan. Kalau manusia sulit kita mencari orang yang tidak ada celahnya. Siapapun, mau awam, mau khawas, mau santri, mau ustadz, mau preman, tidak ada manusia sempurna. Jadi jangan juga kita mengkultuskan seakan-akan seorang sosok ini tidak ada salahnya. Dan begitu kita menemukan salahnya, kemudian berubahlah penghormatan kita. Tidak begitu. Karena kita tidak bisa menemukan seseorang yang betul-betul 100% baik, 100% sempurna. Pasti ada salah. Jadi kalau ada ustaz keliru suatu saat, ya maklum, dia juga manusia biasa. Bahkan Nabi pun bashar, manusia biasa. Ya. Jadi semua hamdul, semua pujian itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Milik lillah, milik atau untuk. Harful jarri itu adalah berarti milik atau untuk Allah. Rabbil alamin, pemelihara. Jadi fakultas tarbiyah, Rabba itu artinya lebih kepada memelihara, ya. Mengawasi pertumbuhannya. Jadi itu Rabbul alamin. Al-alamin banyak alam, seluruh alam. Jadi kita ini satu alam saja, Pak. Alam dunia ini masih ada banyak alam yang kita tidak tahu. Setidaknya alam jin sendiri punya alam, ya. Kemudian alam roh, alam barzah, itu banyak sekali alam. Bahkan alam binatang juga. Nah, mereka sendiri punya komunitas. Buktinya waktu Nabi Sulaiman pasukannya melewat, semut itu berdiskusi. Ada komandannya dan sebagainya. Jadi semua ada komunitasnya. Nah, ini kita tidak bisa juga semena-mena merusak atau menghancurkan makhluk-makhluk Allah yang lain, kecuali terpaksa, ya. Misalnya, jadi binatang berbisa, kalau dia ada di rumah kita itu kita harus basmi. Bahkan Rasul membolehkan kita kalau lagi sholat ada binatang-binatang itu kita berhenti sebentar sholatnya untuk membereskan urusan itu. Jangan sampai ada orang yang kena binatang berbisa kalau di dalam masjid. Tetapi kita jangan pergi ke hutan untuk mencari binatang-binatang itu, dulu dikurung saja. Tidak perlu, biarkan dia hidup dengan damai di sana. Kecuali dia belum mengganggu kita.
Jadi alamin, seluruh alam. Allah memelihara seluruh alam, bukan hanya alam kita. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan kalau saja manusia ini tidak bisa melaksanakan amanahnya sebagai manusia yang diberikan tuntunan Al-Quran ini, maka Allah bisa saja mengalihkan tanggung jawab ini kepada kaum yang lain atau umat yang lain, jenis manusia yang lain atau kaum yang lain. Jadi sebenarnya kita tuh pernah diancam begitu dalam Allah. Kalau kalian memang tidak mau lagi untuk taat kepada aku, kepada Allah, maka tidak ada masalah. Tinggal ini dihancurkan. Kalian dihancurkan, habis mau lalu bikin komunitas lain. Ya, apakah bentuknya manusia yang kita datang? Jadi tidak boleh juga kita GR. Ya. Bahwa kita ini adalah pihak yang takwin. Ya. Sebaik-baik yang diciptakan oleh Allah, manusia ini adalah karomna bani Adam, telah dimuliakan oleh Allah, sehingga kita merasa sudah tinggi. Nah, ketika manusia kompak, sama-sama semua sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai Allah, nilai-nilai agama, maka bolehnya Allah sudah tidak kamu di delete, dihapus saja, kita ganti dengan yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tadi sudah include dalam basmalah. Ini juga salah satu alasannya mengapa ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari ayat tanpa itu, karena Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali. Biasanya dalam kalimat itu tidak ada pengulangan yang dekat. Ya, mungkin nanti diulang pada yang lain. Tapi ini baru satu langkah sudah diulang lagi. Itu salah satu alasan. Tetapi yang mengatakan yang lain mengatakan enggak, itu adalah penekanan bahwa Allah betul-betul menekankan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Sekali lagi, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak pengasih dan tidak juga penyayang. Mengapa kita ini begitu? Dalam tanda kutip seperti orang yang tidak punya lagi rasa kasihan kepada orang, pencuri, kemarin itu pencuri yang dituduh mencuri ampli untuk surat-surat ke Pak RT, ya, ke Pak RT. Jadi maksud dia kan hanya kepada Allah kami taat, kami menyembah. Bukan berarti kita tidak boleh taat kepada selain Allah. Boleh taat kepada apalagi pemimpin kita, asalkan memang yang diperintahkan itu tidak bertentangan. Ya, tidak diperintahnya untuk melaksanakan yang mutlak atau melarang kita dari melaksanakan yang makruh. Nah, jadi ulul amri ini manakala kewajiban peraturan-peraturan pemerintah ini manakala tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka wajib kita ikuti. Karena kita mengatakan tidak, Pak. Kita tidak wajib mengikuti pemerintah. Kenapa? Karena itu bukan Al-Quran. Jadi dipikirnya Al-Quran itu harus menjadi undang-undang, tidak. Jiwanya Al-Quran ini ketika tidak bertentangan dengan yang kita sepakati ini. Karena negara ini kan kita sepakat, bukan kita mungkin nenek moyang kita, pahlawan kita itu sepakat bahwa kita negara ini menggunakan Pancasila. Ya, Pancasila itu menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang penting semua mengaku agama apapun. Kemarin terakhir ada yang namanya apa itu? Penghayat. Ya, penghayat kepercayaan. Selama dia usulnya itu ada keesaan, udah tanpa batas semua. Jadi kalau dia keluar, ya itu kan merontokkan lagi dulu. Jadi asalkan dia tidak melarang kita sholat, tidak menyuruh kita untuk minuman keras, ya, tidak menyuruh kita untuk memutuskan silaturahmi, tidak melarang kita untuk bersedekah, itu semua sesuai. Tapi kalau kita harus kafah ini, nah itu semua persoalan.
Jadi manusia ini jangan dikira bahwa hanya dalam perkara tertentu yang kita digemosikan, yang kita diprovokasi oleh iblis, syaitan. Kadang-kadang dalam kebaikan juga. Ya, nanti kalau mau bapak baca Al-Quran tadi itu kadang-kadang syaitan masuk kepada kamu harus rajin beribadah, kamu harus begini supaya begini. Ya. Jadi ujungnya nanti dia akan bebas. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, kalau ibadah Allah itu memang harus Allah, tidak boleh. Ya, tidak boleh apa ya. Nasta'in kepada Allah kita minta tolong. Ya, jadi kita pun menolong karena Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita menolong teman kita, menolong tetangga kita, niatkan bahwa itu pertolongan dari Allah, bukan dari kita. Karena dia minta kepada kita itu atas nama Allah juga. Karena kita sama-sama dalam nama Allah. Rezeki kita adalah titipan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi hidayah. Ya, ihdi hidayah. Hidayah adalah kami. Jadi kita minta hidayah kepada Allah. Hidayah kebenaran, jalan kepada jalan yang lurus, mustaqim. Mustaqim ini oleh mufassir kita disebutkan sebagai jalan yang lebar dan lurus. Ya, jalan yang lebar dan lurus. Jadi yang namanya ajaran yang mustaqim ini bukan sempit. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Dulu ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah titian daripada apa itu dari al-mizannya. Setelah kita diperiksa, kita harus menyeberang untuk mencapai surga. Di situ ada jembatan namanya siratal mustaqim. Nah, itu pendapat zaman dulu. Penafsiran itu sudah dirubah. Siratal mustaqim ini adalah jalan yang besar dan lebar. Hanya jadi kalau waktu siratal mustaqim itu masih sekecil rambut di belah 7, itu dulu ya istilahnya. Hanya orang yang beruntung yang bisa masuk surga. Hanya orang yang beruntung yang masuk surga. Tapi pengertiannya sekarang sudah berubah. Ini adalah jalan panjang dan lurus. Jadi yang jatuh itu hanya benar-benar orang yang celaka. Nah, yang dibalik kan? Jadi kita lebih optimis. Kalau dulu itu hanya yang beruntung yang bisa masuk, yang bisa selamat. Sekarang itu hanya orang yang celaka yang bisa tidak selamat. Jadi mana? Karena Allah itu rahmat itu wasiat, melingkupi, meluasi seluruh makhluk. Jangan kita merasa eksklusif bahwa hanya kita yang dirahmati oleh Allah. Yang mana siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberi nikmat, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dengan nikmat ini, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi orang yang dermawan, nikmat menjadi orang yang ikhlas dan seterusnya. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai. Ini cuma satu kata murkai. Murkai artinya hanya dimurkai. Yang mana yang dimurkai itu ada yang mengatakan bahwa itulah al-Yahud. Ya, adalah al-Yahud. Kenapa al-Yahud? Karena dari dulu ini al-Yahud ini memang selalu al-Yahud ini kenapa? Karena pengetahuannya tentang agama itu tinggi. Al-Yahud ini dia tidak sama dengan An-Nasara. An-Nasara itu tersesat karena itu tadi innallaha salisu salasa. Ya, innallaha salisu salasa itu problem. Tapi Al-Yahud tahu bahwa An-Nasara ini keliru. Dia lebih tauhid sebenarnya daripada An-Nasara. Makanya kalau bapak-bapak Amerika kalau mau makanan yang halal, cari restoran Yahudi. Itu halal makanannya. Halal. Tapi apa persoalannya? Dia tahu bahwa Muhammad akan datang. Dia tahu bahwa Islam ini yang melengkapi itu, paham semua, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Jadi marahnya, murka Allah itu lebih besar kepada dia daripada yang mana lagi al-maghdub itu adalah semua orang yang al-jahru bisu, yang terang-terangan
itu tidak termasuk al-maqtu. Yang sembunyi-sembunyi kan, dia tidak mengganggu orang. Tapi kalau dia sengaja kelihatan depan umum mengajak orang lain, nah itulah al-maqtu. Baik kerja apa isu indah, tidak boleh kita terang-terangan ketika berucap buruk. Dan yang terakhir kalau dolim itu adalah ya, sebut sesat. Jadi sesat. Karena memang salah paham. Konsepnya itu tadi salah itu salah paham. Mau dibenarkan tidak bisa karena terlanjur dolol. Dolol itu melenceng, kemudian kehilangan arah. Itu adalah beda dari al-maqtu. Yang mana ayat dolol itulah tadi. Kalau yang tadi al-maqtu adalah yang terang-terangan berbuat buruk, berbuat maksiat, ya terang-terangan. Dia tidak malu-malu dia, kalau misalnya menggandeng, ya, yang bukan pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat, tapi digandeng juga, nah itu al-jahus. Tapi kalau yang sembunyi-sembunyi tadi itu al yang sesat. Jadi salah juga. Jangan dibilang wah kata Pak Ustaz kalau misalnya sembunyi-sembunyi tidak paham, itu adalah al-dhali. Tapi yang parah adalah al-maqtu. Yang kedua tidak boleh juga adalah al-dhalal. Kemudian kita mengucapkan amin sebagai doa mudah-mudahan Allah diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Fatihah ini adalah rukun daripada sholat. Tidak sah sholat kalau Fatihahnya tidak betul. Ya, yang mungkin nanti setelah atau sepekan perlu mengajari kita semua itu bagaimana membaca Fatihah itu dengan betul. Saya pernah mengulangi sholat karena ada imam yang kita masuk, ada imam baca Fatihahnya itu panjang pendeknya keliru. Ya. Jadi minimal tajwidnya itu kalau tidak bisa sebut Al-Quran, Al-Fatihah harus betul. Nanti mohon kepada Kaisar itu teman-teman kita di apa namanya dicontohkanlah yang mengikuti supaya ketika kita mengimami dimanapun kita di kantor atau di mana kita mengimami itu betul. Kalau kira-kira Fatihahnya belum betul, itu jangan mengimami dulu, kasih yang lain aja, kasih yang lain dulu. Yang mungkin ada di antara jemaah lain yang Fatihahnya lebih bagus. Karena apa? Takutnya kita sudah mengimami orang nanti mengulang sholatnya karena menganggap Fatihah itu tidak betul. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau salah Fatihahnya itu harus diulang. Harus diulang sholat. Jadi ini penting sekali kita belajar memperbaiki Al-Fatihah. Kemudian tadi maknanya kita sudah sampaikan secara global saja. Mungkin Bapak bisa mencari lagi makna-makna Al-Fatihah di tempat lain. Di banyak buku tafsir, ada yang online, ada yang offline. Itu penting. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita melanjutkan kepada bahasan Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Jadi dalam kalimat Ar-Rahman-Ar-Rahim, ya, di konsep yang sudah Bapak Ibu sampaikan, saya ingat dunia tapi saya menuju kepada konsep yang keluarga. Keluarga itu misalnya situ ada perbedaan agama. Keluarga satu ayah tapi anak-anaknya berbeda. Kalau dari konteks itu kan dia masih bersaudara. Tapi kenapa sisi ayat yang lain itu di surat Al-Hujurat itu Allah menyampaikan innamal mu'minun ikhwah. Ini cuma hanya setiap muslim bersaudara. Padahal satu keluarga itu dia lahir satu ibu satu bapak dengan sangat perbedaan agama itu. Apakah itu akan putus saudaranya karena hanya dia perbedaan agama dengan melihat konteks dari ayat yang Al-Hujurat tadi?
Ya, baik. Jadi memang ukhuwah ini ya sudah dirumuskan. Itu ada yang namanya ukhuwah insaniyah. Jadi yang tadi ada juga ada itu disebut dengan ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara karena kita sesama manusia. Ya, jadi ukhuwah insaniyah. Kita dianggap bersaudara karena kita semua adalah anak cucu Adam tadi. Karena Bani Adam kita dimuliakan tidak memandang siapa agama kita. Manusia itu mulia bukan karena agamanya, tapi karena dia manusia. Ya, jadi tidak harus Islam dulu baru dia mulia. Makanya siapapun yang menghilangkan nyawa, yang dihilangkan nyawa itu, maka langsung perkataan kata jaminan. Kalau ada seseorang dibunuh tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan, karena sewenang-wenang saja, maka itu sama saja dengan membunuh kemanusiaan. Ya, jadi Islam pun sudah memberi kriteria bahwa yang boleh dibunuh itu hanya ada syarat-syaratnya, antara lain lahir dari medan perang, ya. Kemudian kisos karena dia juga membunuh, halal darahnya. Yang kedua ukhuwah imaniyah itu. Jadi ini nama mempunyai sesuatu itu karena kita sama-sama seiman. Jadi Rasulullah pernah hormat jenazah Yahudi lewat, Rasulullah berdiri hormat. Kenapa? Karena itu adalah manusia. Jadi jangan mentang-mentang beda agama itu diledekin walaupun sudah meninggal. Rasulullah beda agama sudah meninggal pula masih dihormati oleh Rasulullah. Nah, kita ini orang masih hidup sudah dibenci. Tidak. Kecuali memang ada Yahudi tertentu yang menjadi musuh, ya, karena mengkhianati perjanjian. Itu ceritanya lain lagi. Kenapa dimusuhi? Itu karena mengkhianati perjanjian. Kemudian ukhuwah usrawiyah, keluarga itu juga bersaudara. Masing-masing punya porsinya. Walaupun beda agama, tetap kita rahim sama. Jadi silaturahim itu karena kita berada dari rahim yang sama. Jadi yang paling wajib disambung silaturahim itu adalah saudara kandung. Saudara kandung. Karena kita sama-sama dari rahim yang sama. Kalau orang tua itu juga darahnya sama, ibu kita. Kalau ibu kita itu dan ayah itu masuk babnya itu birrul walidain. Jadi bab menghormati, berbakti kepada orang tua. Tapi silaturahim ini adalah yang berasal dari rahim yang satu. Sepupu rahimnya dua kan dari nenek. Satu rahim nenek itu kita bagi, itulah sepupu-sepupunya di nenek. Jadi silaturahim yang dimaksud dengan silaturahim yang paling inti itu adalah yang pertalian darah. Jadi saya misalnya bapak datang ke rumah saya mau silaturahim, ya itu kan kita percaya darah, tapi kan neneknya panjang juga kan, kita tidak tahu sudah. Itu juga disuruh untuk silaturahim sama kita. Tapi yang paling wajib itu yang paling dekat. Makanya zalil qurba selalu disebut kerabat, cari kerabatmu. Jadi kalau kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan, kalau kita punya perusahaan atau kita punya wewenang menerima pegawai yang kapasitasnya sama, ijazahnya sama, yang satu keluarga satu bukan, mana yang dipilih? Keluarga. Pasti kita dimarahi satu kampung, satu keluarga besar kalau kita milih orang lain. Padahal punya saudara sendiri, kenapa kita diambil? Oh, Pak, saya ini kan orangnya adil. Nah, tidak ada itu. Yang penting sama-sama memenuhi syarat. Sama-sama memenuhi syarat. Jangan mengambil keluarga sebagai diterima, padahal tidak kompeten. Nah, di situ yang bermasalah. Jadi tetap saudara Pak, tetap saudara. Tetapi dia tidak komplit. Jadi kalau kita punya saudara kandung, sama-sama muslim pula, dia berhak atas 3 persaudaraan. Persaudaraan karena kita memang saudara sekandung, persaudaraan karena kita sesama keimanan, persaudaraan karena kita sesama manusia. Tapi kalau jauh, setidaknya kita bersaudara dengan karena kita sama-sama manusia. Jadi di lingkungan kita ini kan bermacam-macam agama kayak kita. Setidaknya kita bersaudara karena sama-sama manusia. Manusia memiliki hak-hak sama-sama mungkin udara segar,
hak sama-sama tidak diganggu ya, itu harus kita hormat. Begitu Pak. Cuma dalam warisan tidak berhak, tidak saling mewarisi karena agama itu sudah menegaskan beda agama, beda warisan, tidak bisa. Ada tambahan Pak Ketua? Iya. Untuk Al-Fatihah ini kan tadi Ustaz bilang kita bisa mengirim doa. Ya. Apa doa itu harus terpisah atau gimana? Maksud saya gini, ada saya mendengar satu masjid itu dia mendoakan itu beda-beda. Misalnya contohnya gini, untuk ada yang sakit kita doakan baca Al-Fatihah. Nah, untuk yang ini lagi doakan Al-Fatihah. Jadi banyak titipan-titipan doa Al-Fatihah itu. Kenapa nggak digabung aja gitu? Apa memang harus terpisah seperti itu atau gimana? Maksudnya digabung itu Misalnya ya ada yang sakit nanti apa kita doakan, kemudian ada yang pengen haji iya. kita doakan, ada yang begini kita doakan. Jadi Al-Fatihahnya sekali aja. Kalau ini dia tiap apa baca, oh ini ada yang sakit bikin doa Al-Fatihah, jadi ini ada yang mau pergi haji, ini ada yang mau ujian gitu. ya saya jadikan kalau pergi ke puskesmas jangan dulu. Jadi apapun penyakitnya buat itu saja itu. Jadi saya lihat itu di apoteknya itu puskesmas itu sudah ada kotak-kotaknya itu ada. Saya perhatikan orang ngambil obat sakit apa ini ambil ini. Itu juga. Ya bisa saja Pak ya, bisa saja. Cuma memang ini kan wasilah sebenarnya, wasilah. Ya, jadi tawasul. Jadi Fatihah ini memperkuat doa, booster lah ya kalau yang orang teknik itu misalnya ini antenanya soalnya kita kasih booster, nah itu lebih terang lagi. Jadi Fatihah seperti itu. Jadi kita memohon kepada Allah supaya menyembuhkan saudara kita ini, dan kita membacakan Fatihah sebagai istilahnya apa sih? Ya, medianya lah ya. Kalau Bapak ya kalau kita pergi kepada apa, biasanya kita bawa sesuatu ya. Itu tidak dilarang itu ya. Tukar dimu benek ayat dia jual musalafah. Jadi kalau dulu sahabat kalau menghadap Rasul itu biasa bawa sesuatu. Makanya itu memang ini tidak banyak dicermatan oleh Ustaz karena takut dibilang mau ya. Tetapi kalau menghadap itu ada ayatnya. Jadi kalau mau kamu ingin menghadap Rasulullah kepada sesuatu, diawali dengan sedekah. Jadi ada sedekah yang dibawa. Bukan untuk Rasulullah ya. Nah, Rasulullah tidak makan sedekah, tetapi kepada siapapun. Jadi itu adalah wasilahnya. Fatihah juga adalah wasilah. Bukan Fatihah yang menyembuhkan itu. Kita berdoa kepada Rasulullah menyembuhkan, tetapi ini posternya di sini, media. Sama dengan nazar misalnya. Ya Allah, saya bermohon betul supaya kali ini anak saya lulus, dan kalau anak saya lulus maka saya akan puasa 3 hari. Misalnya, itu memperkuat itu. Beda, Pak. Insya Allah beda itu antara yang bernafas dengan yang tidak. Karena ini ada penguatan di sini. Saya nanti kalau dapat proyek ini akan potong kambing, potong kerbau. Ya gitu kan, nazarnya begitu dapat proyeknya, kayaknya kalau mau balik terlalu besar, diturunkan sedikit menjadi kambing. Itu bahaya, tidak boleh. Jadi apa yang kita nazarkan itulah. Kalau dapat bagaimana? Kalau permohonan secara umum itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya protokol di masjid, ya mari kita untuk saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang lagi punya salah, saudara kita semoga Allah SWT memenuhi hajatnya, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah itu bisa ya. Tetapi kalau keinginan yang spesial, misalnya di sini orang sakitnya, semoga Allah menyembuhkan penyakit ini, dan juga saudara-saudara kita yang di sana kan tidak elok juga Pak. Ya, jadi kalau kita menghadapi orang sakit, cukuplah diniatkan sakitnya itu untuk
disembuhkan melalui apa? Tidak usah disebut bagi yang lain, ya. Karena itu kan apa istilahnya ini majelisnya adalah majelis sakit. Tapi kalau yang umum seperti di masjid yang biasanya diberikan kepada yang apa donatur, ya, kepada donatur, kepada siapapun yang berpartisipasi dalam acara ini, pada saudara-saudara kita yang apa tertimpa musibah sekali saja Pak. Jangan tiap lama waktunya Pak. Ya, ada juga di masjid itu semua dibagi-bagi Pak. Untuk ini Al-Fatihah. Jadi dimulainya setengah 12 itu sudah mulai kirim. Semua dikirim yang ini, yang sakit lain, yang punya masalah lain, ini lain, itu kebanyakan. Iya. Ya, tapi itu kan kebijakan urus Mas. Baik, Bapak sekalian saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama berdoa. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa mukaffir mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah syukur kama yang bagi jalal wa kalimah sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa qina. Allahumma nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa arhamna wa rizqana wa ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qarib mujibud du'a ya rabbal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di shoot soalnya. Begitu. Tadi di shoot ya. Jadi harus dulu. Harus keluar di YouTube. Hati-hati sekarang ceramah ini. Sampai head speed. Bubur meteor nanti. Lu balik. Balik. Saya telepon takut double. Ini punya aku 110. Enggak, kemarin saya telepon. Saya kok make. Tapi gini pada saat pesen Pak, dia pesen juga double. Repot terus. Wah, itu WA sebenarnya ponsnya mati. Saya udah nyampe ke rumah kan susah 10. Sampai belum ada depannya. Udah. Habis nasi panas.
tutup lubang biar gak tambah banyak utang. Tapi selama kamu masih cinta, tapi selama kita tetap bersatu sama-sama. Makan gak makan asal kumpul, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan, makan gak makan asal kau ada di sampingku. Oh la la la. Bulan ke bulan semakin gawat, asal nggak lapar sampai lewat. Kalau nggak mikir cepat-cepat, bangsa Indonesia bisa kiamat. Selama nggak panik dan mikir santai, selama kita semua tetap cinta damai. Makan gak makan asal kumpul, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan, makan gak makan asal kau ada di sampingku. Di sampingku. Karena kalau kita lebih untuk sama kalau benda yang di tengah apa, itu